Orang kafir, mohon maaf, orang non muslim yang belum masuk Islam, yakni Abi Lahab, ketika Nabi Muhammad lahir, beliau merasa senang. Kemudian di hadapan beliau ada budaknya saat itu namanya Suwaibatul Aslamiyah. Kemudian karena saking gembiranya, Abi Lahab mengatakan, "Ya Suwaibah, wahai Suwaibah, saat ini juga karena saat ini saya sedang bahagia, kamu saya merdekakan." Karena kebahagiaan Abi Lahab yang non muslim, karena lahirnya Nabi, dia mendapatkan keringanan siksa. Apalagi kita yang jelas-jelas muslim, yang jelas-jelas umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan maulid Nabi itu tidak lain dan tidak bukan yang menyuruh langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sanes Kanjeng Nabi sanes ulama tapi yang menyuruh untuk mengadakan maulid Nabi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun didalile wonten Al-Qur'an, kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika fal yafrahu. Kata Allah dalam Al-Quran, kul bifadlillah, ucapkanlah wahai Muhammad, bifadlillah, dengan sebab karunia ilmu Allah, wa birahmatihi, dan sebab rahmatnya Allah, fabidzalika, maka karena keduanya, sebab keduanya, adanya ilmu dan adanya rahmat Allah yang berupa Nabi Muhammad, fal yafrahu. Fal yafrahu artinya kita disuruh untuk menampakkan kebahagiaan sebab lahirnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kita harus berbahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad? Karena tidak lain dan tidak bukan, Nabi Muhammad itu adalah rahmatan lil alamin. Sesuai dengan firman-Nya Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad, illa rahmatan, kecuali engkau akan menjadi rahmat kasih sayang untuk siapa? Lil alamin, untuk seluruh alam. Padahal yang namanya alam itu masih wallah, sesuatu yang selain Allah itu namanya alam. Jadi cangkupan rahmatnya Allah tidak terkhusus untuk manusia saja, namun juga untuk hewan, untuk malaikat, untuk tumbuh-tumbuhan dan semuanya. Itulah cangkupan rahmat yang Allah berikan melalui baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dalilnya lagi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perlu kita pahami ayat ini. Pertama, innallaha, teman setuhune Allah Ta'ala, wa malaikatahu, lan pira-pira malaikate Allah Ta'ala, iku yusalluna, padha sholawat sapa Allah lan malaikat, alan nabi, ing atase Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru setelahnya ya ayyuhalladzina,
Hai orang-orang yang beriman, sallu podo sholawat sapa sira kabeh alaihi ing atase Nabi Muhammad. Artinya Allah mendeklarasikan diri innallaha. Inna itu fungsinya menguatkan. Innallaha wa malaikatahu. Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertinyi ini solawatnya Allah kepada Nabi Muhammad apakah sama dengan solawatnya kita? Solawatnya malaikat kepada Nabi Muhammad apakah sama dengan solawatnya kita? Solawati kula panjenengan sami pripun Bu? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ilani. Sarang-sarang tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tughda bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadin kulli ma'lumin lak. Kula solawatan jenengan kok mboten solawatan, mboten sportif. Akhirnya kula ngira tok serak. Bismillahirrahmanirrahim. Solawat kula panjenengan sami kadang nganggo solawat nariyah, kadang nganggo solawat tibil kulub dan lain sebagainya. Tapi solawat Allah kepada Nabi Muhammad niku rupane ar-rahmatu makrunatum bit ta'dim. Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad tapi isinya rahmat kasih sayang yang dibarengi dengan takdim mengagungkan. Gambarannya ngaten, kula gadah kiai gadah anak itu masih di bawah umur dari saya, tapi karena beliau anak itu adalah anaknya kiai, maka saya kasih rahmat belas kasih. Di sisi lain saya mengagungkan beliau karena putra dari guru saya. Itu sholawatnya Allah kepada Nabi Muhammad. Sholawatnya malaikat kepada Nabi Muhammad bagaimana wujudnya? Sholawatnya malaikat kepada Nabi Muhammad isine tolabul maghfirah. Malaikat senantiasa memintakan ampunan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nabinya tidak mempunyai dosa, tapi senantiasa dimintakan ampunan oleh malaikat. Kalau sholawatnya kita kepada Nabi Muhammad pinginin apa? Sejatinya sholawatnya kita kepada Nabi Muhammad adalah tidak lain dan tidak bukan adalah tolabus syafa'ah,
kita semuanya butuh akan syafaatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi sholawat niku bukan Nabi Muhammad yang butuh, bukan, tapi kita yang butuh untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad.